Petunjuk hidup baru dari Yakobus pasal 5 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Mari bermazmur bersama dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, Yang tetap setia untuk selama-lamanya. yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, Anak Yatim dan janda ditegakkannya kembali, tapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Mari memuliakan Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur, puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus. Bergemalah cakrawala, biar kebesarannya dimaklumi semesta. Mari tiup sangkakala, mainkanlah dengan merdu, gambus dan kecapimu. Ambil suling dan gendang, dan menarilah senang. Ya, berdendanglah semua, tiap-tiap makhluknya yang bernafas. Marilah puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dan 3 bahagian bacaan firman Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita dalam persekutuan ini. Yang pertama dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Bacaan yang kedua dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 10. Dan bacaan yang ketiga Injil Kerajaan Allah menurut Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11.
Kalau kita sudah siapkan dengan baik, mari kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak yang telah Engkau tebus dari dosa dan kesalahan kami melalui pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Dan karenanya dalam penghayatan dan iman kami sebagai orang-orang yang telah ditebus, kami adalah orang-orang yang rindu untuk mendengarkan selalu petunjuk-petunjuk Allah. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan, pikiran-pikiran Allah lewat firman yang sudah terbuka di hadapan kami. Dan karenanya ya Roh Kudus, Roh kebenaran, kami mohon Engkau menolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan menjelaskan firman ini maupun jemaat yang akan mendengar, supaya kami boleh memahami dan mengerti setiap kehendak Allah, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku dari firman-Mu ini. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebuh dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Yakobus 5 ayat 7 hingga 10. Yakobus 5 ayat 7 hingga 10. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Sabda Allah, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca mendengarkannya, diberkati kita yang melakukannya dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Ada bahasa keren dari orang-orang muda, satu kata yang mungkin sulit biasa dipahami, ekspektasi. Ya. Apa yang ada dalam harapan-harapan. Kadang-kadang ekspektasi ini tidak seperti kenyataan. Ada seorang kakak kelas saya dulu ketika kami di SD, saat saya pulang kampung saya tanya, "Sudah berapa kemanakan?" Apa dia jawab? "Kemanakan istri saja belum." Saya bilang, "Kenapa begitu? Padahal orangnya ganteng dari saya, ganteng banget."
malah pukul ya. Masa saya begini sudah laku, Anda belum laku? Saya bilang begini, bos, jangan pernah berpikir pasangan hidupmu seperti Agnes Monica. Kalau you punya pikiran bahwa harus seperti Agnes Monica, Anda tidak akan pernah menikah. Sesungguhnya di sekelilingmu sudah ada Tuhan siapkan. Bibirnya tebal-tebal dikit, cupingnya agak, ya seperti itu, sedikit hidung agak mancung ke dalam dikit, lalu tingginya semampai, semeter tak sampai, hitam sedikit, tapi itu bagus, itu hitam ya. Kami orang hitam punya andalan biasa kalau ada orang yang apa ini malotong, saya katakan bagus bos, kami hitam tapi manis, tidak ada itu putih manis. Tuhan siapkan seperti itu. Sudah ada sebenarnya. Lalu dia bilang begini, saya sudah tidak mau lagi ke gereja Pak Pen. Kenapa? Saya sudah 35.000 kali berdoa minta istri, Tuhan belum kasih. Saya bilang, memang you punya kriteria beda dengan kriterianya Tuhan. Dan berhenti persalahkan Tuhan dalam hal ini. Saya bilang, hati-hati. Apa boleh buat seorang pendeta kadang-kadang angkat jari begini kalau ada anggota jemaat yang nakal. Hati-hati. Kalau you sudah tidak mau sembah Tuhan, you tidak mau ke gereja, you tidak mau berdoa lagi, ingat, satu waktu Tuhan kasih Anda pelajaran. 1 minggu setelah saya tinggalkan kampung, lalu ada berita dia sakit parah, nggak bisa pipis, nggak bisa bangun. Lalu saya ditelepon oleh orang tuanya, bolehkah Anda datang? Saya katakan saya datang. Lalu saya menghampirinya. Masih ingat pesan saya seminggu yang lalu? Siap, saya akan bertobat kalau Tuhan. Ya, nanti kau sakit baru bilang kalau Tuhan. Bayangkan 10 tahun tidak ke gereja, nggak mau lagi baca Alkitab, nggak mau berdoa. Tuhan baginya itu sesuatu yang asing, tidak lagi, nggak benar lagi Tuhan ini. Saya katakan kalau kau bertobat, mari tanganmu, saya mau berdoa. Kau percaya bahwa Tuhan ada menjawab doa kita? Setelah saya berdoa, saya pulang, 3 hari berikut beritanya keluar dari rumah sakit. Lalu katanya dia sudah pergi ke gereja dengan cara bawa Alkitabnya. Pergi gereja, bawa Alkitab. Dia jaga betul Alkitabnya kalau pergi. Ini bertobat betul ini. 2 bulan berikut undangan datang. Lalu saya jawab, akhirnya menikah juga. Saya disuruh doa makan. Sebelum doa makan saya bilang, akhirnya saudara ini menikah juga. Terjawab toh, coba kau lihat itu istrimu. Lihat dulu istrimu itu. Bagaimana? Seperti Agnes Monica? Enggak. Jadi kita punya ekspektasi itu beda dengan yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga Yohanes Pembaptis. Dalam pikirannya bahwa Yesus seperti ini.
Lalu dia dengar, loh kok tidak seperti itu? Lalu disuruhlah murid-muridnya, kau pergi tanya itu, diakah itu yang kita tunggu atau kita tunggu yang lain? Karena apa? Yohanes sementara di penjara. Yesus di luar sembuhkan orang sakit, celikkan mata orang buta, yang lumpuh berjalan. Masa saya di penjara, kau tidak datang? Cukup dari jauh, penjara terbuka, saya bisa melarikan diri. Tapi kau tidak buat. Itu harapan Yohanes. Lalu apa dikatakan oleh Yesus ketika para murid datang bertanya? Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi takhir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Pergi dan katakan apa yang kau lihat. Da'mu mentiro wangri, les seke matam muntiroi, tang tiku ubi matam mumpokadai kumua inang yatongan mo yate. Banyak orang begitu, hanya bisa melihat tapi tidak berani bicara. Di gereja juga banyak begitu. Melihat, nado-ado. Tapi ketika mau ngomong, diprop mulutnya. Nggak bisa, nggak berani saya. Sekalipun melihat itu kesalahan yang harus ditegur, yang harus dinasehati, tetapi kita tidak berani mengatakannya. Mata kita melihat, tapi tidak berani berkata-kata, mengatakan kebenaran-kebenaran Allah. Betul jemaat? Betul? Berani bikin? Talu moroto makada. Inilah. Tapi Yesus katakan kepada para murid Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dengar dan lihat, lalu perkatakan. Jangan dengar saja. Lalu banyak orang selalu mengatakan katanya. Katanya. Itu tidak betul kalau katanya. Kalau bahasa Toraja katanya apa toh? Anu adek nah. Iyo, anu adek nah. Enggak berani betul ngomong. Selalu bersembunyi di balik katanya. Masih bagus kalau katanya, tapi kalau tadiat, diam 1000 bahasa. Dalam minggu Adventus ketiga ini, saudara-saudara, sesungguhnya kita dikritisi oleh firman Allah. Tidak hanya kepada murid Yohanes, tetapi kepada semua kita yang hadir di zaman ini. Saya dan saudara-saudara dikritik. Kita kadang-kadang kurang action. Kita tidak bergerak, kita tidak melangkah, kita tidak melakukan, dan tidak memperkatakan apa yang kita imani, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam konteks Jakarta seperti ini sama dengan Makassar. Kerasnya Jakarta sama dengan kerasnya Makassar. Banyak orang Kristen yang hanya Kristen secara lembaga, Kristen secara KTP, tapi tidak Kristen dalam action. Banyak mahasiswa. Ini ada kantornya ini. Ya, mahasiswa dari Makassar ini. Saya pernah
pendeta pemuda 5 tahun di Makassar. Selalu tanya sama saya kembali kalau ibadah, Pak Pendeta, ya kenapa nak? Temanku berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Apa jawabmu? Kutanya pendetaku dulu. Bisanya itu. Kau sudah di sini? Sudah. Apa artinya sini? Didewasakan iman. Kenapa kau tidak jawab? Yesus adalah Tuhan. Kenapa kau bilang saya tanya pendetaku dulu? Sudah diajar, sudah katekesasi bertahun-tahun. Saya biasa tidak mau sih di anak-anak kalau tidak katekesasi 1 tahun. Malah kalau lebih. Masih bilang saya tanya pendetaku dulu. Nanti kalau Yesus datang, baru kau ditanya Yesus, apa kau bikin waktu hidup di dunia? Tunggu saya tanya pendetaku. Mana pendeta Amos Patadungan? Mana kau tahu lagi waktu pengadilan terakhir? Nggak ada lagi kau tahu mana pendetamu. Masing-masing bertanggung jawab. Jawablah mereka, saya lebih percaya kepada kitab suciku ketimbang apa yang Anda pahami tentang kitab suciku. Apa yang disaksikan oleh Alkitab, apa yang saya baca, dan apa yang diajarkan kepadaku, itu yang saya mau katakan. Bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, bukan apa kata orang. Ini kita orang Kristen kadang-kadang abu-abu. Wah, biasanya kalau dalam gereja kita bertengkar, urat leher sebesar ini. Tapi kalau di luar, aduh, Susi Bang Lalin disambakoi. Lihat itu lintah kalau sudah kena air siri, atau seperti apa namanya kaki 1000 itu. Kalau sudah disentuh langsung tak lipat. Ya kalau ngadai. Orang Kristen banyak begitu. Kalau dalam persekutuan dia berbicara begitu lantang tentang imannya, tentang Yesusnya, tetapi ketika berhadapan dengan dunia, dia tidak berani mengatakan, inilah Tuhan kami, inilah Juru Selamat kami, Dia pengampun dosa, dan Dia datang ke dalam dunia bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk Anda. Itu memang sulit kalau kita selalu coupling Yesus itu dalam gedung-gedung gereja. Makanya memperdebatkan Yesus dalam gedung gereja, kita begitu berani, hebat kita. Padahal mata kita sudah melihat bukan hanya mata jasmania, tetapi juga mata iman kita melihat apa yang Allah telah kerjakan dalam hidup kita. Saya biasanya bingung kalau pimpin ibadah rumah tangga. Biasa pokok-pokok doa syafaat itu diberikan biasa 4 double folio. Saya bilang, capek kita baca ini pokok doa ini. Timbal balik lagi. Dia saksikan di situ tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mana mau rokok. Bolak-balik. Bagus sekali ini kesaksian ini. Tetapi hanya sebatas persekutuan kita kesaksian itu. Di luar bersaksi nggak berani. Inilah masalah, saudara. Makanya Yesus katakan kepada murid Yohanes, pergilah dan katakanlah apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengarkan. Pergi dan katakan kepada Yohanes. Sesungguhnya juga itu dikatakan oleh Yesus kepada kita kini dan di sini. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda rasakan, bahwa Allah begitu baik dalam hidupmu, pergilah ke tengah-tengah pergerakan hidupmu, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantormu, instansimu, perkatakan. Jangan Anda bisu di sana.
Saya biasa ditanya oleh teman-teman dari seberang, Pak Pendeta, kalian orang Kristen itu paling gila. Hah? Kenapa kau bilang kami gila, bos? Iya, orang mati kamu. Begini tuh biasa kalau saya lihat itu kalau ada orang mati itu orang Kristen. Menyanyi lagi. Anak mudamu itu ada goyang-goyang. Ada lagi pukul-pukulnya. Ada lagi tindis-tindisnya. Nyanyi-nyanyi lagi kamu di situ. Jadi apa paling dibikin Pak kalau pergi orang mati? Coba lihat kami. Ada orang mati kami datang diam di situ. Menangis tuan rumah. Kami juga menangis. Loh, kok kami orang Kristen beda, bos? Beda. Kami tidak hanya memuji Tuhan kami ketika kami bergembira saja. Tetapi pun ketika kami mengalami duka cita, pergumulan hidup, Allah tetap kami puji dan kami muliakan. Bagaimana itu sejarahnya itu? Rumusnya itu bagaimana Pak Pendeta? Anda tidak akan pernah paham rumusnya kalau Anda tidak percaya Yesus. Kau percaya pi Yesus, bos? Jadi kau suruh saya masuk Kristen? Ya terserah kalau kau bilang, tapi sekarang saya bilang begitu. Nanti Anda percaya Yesus bahwa kau tahu rumusnya itu. Bahwa orang Kristen baik dalam senang maupun dalam duka tetap memuji Tuhan. Tapi banyak juga orang Kristen sulit memuji Tuhan. Pun dalam keadaan sukacita. Pun dalam sukacita. Ketika dia sudah berkecukupan, sudah melimpah, sudah berada pada posisi ini, Tuhan sudah dilupakan. Padahal sebelum dia punya apa-apa, waduh bukan main, Tuhan itu berkali-kali, beribu-ribu kali diucapkan di bibirnya. Bagus lagi doanya. Tuhan. Wih, bagus. Tuhan. Ketika Tuhan kasih berkat, tidak ada itu seruan Tuhan. Kekayaannya dan lain-lain sebagainya menggeser posisi Tuhan dalam hidupnya. Ya toh? Coba, Pak, dari Toraja atau dari mana? Orang Toraja ya? Orang Toraja dari sana ke sini atau lahir dibesar di sini? Makassar. Oh, besar Makassar, yang dari Toraja lah di sini. Domai, kampung. Datang ke sini. Siapa yang dari kampung datang ke sini? Ah, Bu, waktu datang dari kampung sana, Ibu bawa apa ke sini? Sudah pikul rumahnya? Sudah bawa mobilnya? Sudah bawa emasnya? Apa yang bawa Ibu? Ibu bawa dari Toraja ke sini? Hanya iman dia bawa. Kalau Tuhan berkenan. Ya kan? Oh, doa itu naik sekali ke Tuhan. Apalagi kalau sudah jadi ngontrak-ngontrak di Jakarta, doanya Tuhan, kalau boleh kasihan ada rumahku, biar RSSSSSSSSS. Banyak S-nya. Rumah sangat sederhana sekali. Tuhan kasih rumah sangat sederhana. Doa lagi, Tuhan kasih besar-besar sedikit. Begitu toh? Sama di Makassar. Saya tanya, bawa apakah Bapak dari Toraja? Kantong kresek Pak Pendeta. Tubuhku dan kantong kresek berisi baju 2 lembar. Modal itu dan modal yang paling besar Pak Pendeta, imanku kepada Tuhan Yesus. Itu kita harus beritakan, sampaikan, saya bisa begini karena Tuhan Yesus. Banyak mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat dalam hidupku, persaksikan kepada orang. Dia adalah Tuhan dan juru selamatku. Sehingga apapun yang terjadi, biar dunia ini runtuh, biar langit ini runtuh, tetap Yesus is the best. Amin. Amin.
Yo amin di sini, di luar tidak. Yang nendet amin. Di luar senyum. Keras ini sekarang ini, saudara. Orang Kristen tidak perlu diam. Orang Kristen tidak perlu takut. Karena kita punya Allah yang hebat. Yesus kita hebat dari siapapun di dunia ini. Dan karenanya kita disuruh, pergilah dan katakan. Saya sering katakan, kenapa setiap hari Minggu orang datang? Ibarat HP dicas. Diperlengkapi dengan firman Allah. Dikuatkan oleh firman Allah. Untuk menjadi kekuatan menghadapi tantangan hidup ke depan di luar sana. Selama 6 hari. Hari Minggu datang lagi. Diisi lagi, dikuatkan lagi untuk menghadapi 6 hari berikutnya. Hari Minggu datang lagi. Jadi jangan cuma datang, diam, duduk, dengar, pulang. Banyak begitu. Datang, diam, duduk, dengar, pulang. Makanya kenapa pendeta di akhir ibadah selalu dikatakan sebelum berkat, pergilah. Amini firman Tuhan dan lakukanlah dalam hidupmu. Tidak dibilang pulanglah. Kalau pulang ya pulang begitu. Sulelo obang. Tapi pergi itu ada pergerakan. Ada sesuatu yang dilakukan. Saya pergi diutus untuk melakukannya. Dan jangan saudara-saudara pernah mempertanyakan dan meragukan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini parahnya kalau kita menjadi Kristen karena keturunan. Banyak orang Kristen karena keturunan. DP opa dengan oma Kristen dari dulu, lahir tong jadi Kristen. Ada orang Kristen karena KTP, ditulis KTP-nya Kristen. Ada juga orang Kristen karena apa? Enaknya babi dan RW. Dia tidak Kristen karena Yesus. Ya kan? Banyak. Makanya banyak Kristen kapal selam. Desember baru muncul sekali. Sesudah itu tenggelam lagi. Kenapa ketawa, Pak? Ya, banyak toh. Apalagi di akhir tahun. Waduh, bukan main. Tuhan, kalau kau perkenankan saya masuk kepada tahun yang baru, saya akan berubah, Tuhan. Oh, Bapa di sorga. Yeah. 3 minggu di Januari tenggelami lagi. Tidak bertobat secara sungguh-sungguh. Ini kritik firman Tuhan terhadap kita semua. Bukan hanya Bapak Ibu, kepada saya juga. Dan karenanya mari kita bergandengan tangan sebagai umat Allah yang sudah diperlengkapi dan diutus oleh Allah untuk pergi memperkatakan kepada dunia ini. Jangan kita diamkan, saudara. Kita harus terus memperkatakan. Terserah kepada dunia. Dunia mau percaya atau tidak, itu urusannya. Tetapi kita harus melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara, secara pribadi kita tunduk sejenak. Dalam perenungan firman Tuhan, apa yang kita sudah dengarkan dan apa kita sudah baca dari firman Tuhan.
ketika Tuhan Yesus memperkatakan kepada murid Yohanes, "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar." Dan itu pun disampaikan kepada kita sekarang ini, supaya kita pergi dan mengatakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus Sang Juru Selamat kita. Sehingga di Minggu Adventus yang ketiga ini, kita benar-benar berkomitmen untuk pergi menyiarkan, pergi menyampaikan bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari kita naikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Nats persembahan hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dibawakan, kita akan menyanyi Pakailah Seluruh Hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan.
pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Kita masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun PPGT. Silakan PPGT kalau ada seremoninya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Pendeta. Mohon izin Bapak Ibu Jemaat, hari ini kami PPGT melayani dalam ibadah pagi karena ada alasan, yaitu hari ini tanggal 11 Desember ulang tahun PPGT yang ke-60 tahun. Jadi kita akan simbolisasi untuk merayakan HUT PPGT. Untuk itu sambil menunggu kue ulang tahunnya disiapkan, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PPGT. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, terapkan langkah mencapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Beri
beri apresiasi dulu untuk PPGT. Semangat PPGT. Meoni komi. Pisampa. Tole nari manasa. Oh loyong. Ya. Baik, Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk. Teman-teman PPGT yang di belakang silakan masuk ke dalam. Kita akan sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Diminta kesediaannya Pak Pendeta juga untuk bersama-sama meniup lilin. Untuk maju bersama-sama untuk kita tiup lilin. Pak Pendeta Amos dari kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa perwakilan ikut meniup lilin. Dari tante-tante PWGT, perwakilan dari PWGT. Dari PKB, meniup lilinnya sekarang juga. 1, 2, 3. Juga sekarang juga. Baik. Sudah difoto teman-teman? Sudah ya sepertinya. Baik, terima kasih sudah bisa kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, biasanya PPGT ada jargonnya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa sama-sama, kalau saya bilang PPGT, semuanya bilang salam kader siap utus. Bisa ya? Baik. Kita angkat tangan juga. Jadi pas bilang salam kader siap utus, angkat tangan juga ya Bapak Ibu. Baik. PPGT, salam kader siap utus. Terima kasih. Ternyata PPGT lebih tua dari PWGT. Jadi organisasi yang pertama lahir itu PPGT. Ya. Yang paling tua tapi terakhir lahir adalah PKBGT. Baik, kita akan masuk dalam doa syukur dan persembahan serta doa syafaat. Beberapa catatan yang akan kita bawa dalam doa. Jemaat yang dalam keadaan sakit kita doakan Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Aurora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Yetola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mengididi, Bapak Herman Masa, David Lapu, Bapak Andarias Garin, Nyonya Yakolina Tandiarang, Opa Standin,
Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Paranna, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Bapak Yesaya Ampangalo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Juli Ernest Nipi, Bapak Yohanes Pata, Bapak Benyamin Panggalo, Bapak Daniel Rombe, Bapak Cornelius Kalalembang, dan Ibu M. Suela. Juga kita doakan mereka yang mungkin belum dapat terdeteksi oleh majelis gereja. Kita doakan mereka semoga Tuhan memberi mereka kepulihan. Kita juga mendoakan jemaat yang berulang tahun, Nyonya Deborah Paranna P, Bapak Benyamin R. Ponggalo, Bapak Tommy B. Tandirapak, Henry Antonius, Bapak Nestor Kuera, Nyonya Esther Paitin Sande, Bapak Liso Alinan, Viola Angelica P, Nyonya Yohana Bura Palobo, Nyonya Samsidar Pombadeka, Raka Desnoel, Nyonya Desi Lestari Biri, Christian Musu Tabilangi, Hilary B. Randabunga, Christina D. Parabang, Arthur Saragosa Gultom, Unggul TB, dan Wenzel Arsenio Eisano. Saya mohon maaf kalau ada yang salah baca nama karena belum terbiasa. Tuhan memberikan sukacita terbesar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara yang berulang tahun, dan juga yang jikalau ada berulang tahun perkawinan. Semoga damai dan sejahtera Allah tercurah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita tunduk dan kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami angkat kepadamu Tuhan, Allah pemilik tunggal hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu. Dalam puji-pujian kami, terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan ini, menyaksikan dan memperkatakan kepada dunia tentang Tuhan kami yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat, pemberi pengampunan dosa, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau dunia pernah bertanya kepada kami dan kami tidak berani untuk menyaksikan tentang Engkau kepada dunia ini. Dan biarlah ketika kami sudah mendengarkan firman ini, dengan kekuatan Roh Kudus kami berani memperkatakan, supaya dunia tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan kami ini adalah murid-murid-Mu. Kami juga telah memberikan persembahan ke tengah-tengah pekerjaan. Tuhan berkatilah supaya dapat dikelola dengan baik. Yang masih ada pada kami, Tuhan kiranya berkenan memberkati, supaya kami boleh mempergunakan dengan baik setiap berkat-berkat Allah yang ada pada kami. Bersama-sama kami berdoa, mendoakan jemaat-Mu di jemaat keramat ini. Tuhan yang akan melawat semua jemaat, Tuhan memberkati setiap rumah tangga,
memberkati anak cucu kami dalam tumbuh kembang pendidikan mereka, yang mencari lapangan pekerjaan, dan yang juga mencari pasangan hidup. Tuhan, kami selalu percaya tentang janji-Mu dalam firman-Mu, bahwa Engkau merancangkan masa depan kami yang adalah rancangan damai sejahtera. Dan Engkau yang mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami selalu yakin dengan janji-Mu itu, sehingga kami pertaruhkan kehidupan anak cucu kami hanya kepadamu saja. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat. Tuhan berkenan memberkati, agar boleh memberikan hasil yang memuaskan. Demikian juga kami berdoa, mendoakan akan jemaat yang dalam keadaan sakit, baik yang sudah kami sebutkan namanya dan mungkin masih ada yang belum kami ketahui, tetapi dalam keadaan tidak sehat. Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Berkati semua upaya yang ditempuh, supaya makanan air minum ini juga menjadi media dan sarana Allah memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, dan karena pertambahan usia perkawinan, dan karena berbagai-bagai berkat Allah, Tuhan sempurnakanlah setiap sukacita yang dialami oleh setiap kami. Berdoa, mendoakan orang-orang tua kami para lansia, topang dan kuatkan mereka dalam menjalani kehidupan masa tua mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan dan begitu banyak beban-beban kehidupan ini. Kami datang kepadamu Tuhan, angkatlah setiap beban-beban kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu, mendoakan akan majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, pengurus OIG dan panitia-panitia dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka sebagai kawan-kawan sekerjamu. Kami berdoa untuk rencana-rencana jemaat selama bulan Desember ini. Tuhan yang akan memberkati supaya semua rencana yang baik itu dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa, mendoakan untuk mereka yang telah terlibat dalam melancarkan ibadah ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami. Berdoa untuk PPGT Gereja Toraja yang boleh bertambah usianya cukup 60 tahun hari ini, sebagai media yang Tuhan pakai. Engkau memberkati semua anggota PPGT di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sehingga mereka meyakini bahwa mereka juga dipakai oleh Allah menjadi mitra dan kawan sekerja dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kami juga berdoa, mendoakan akan pemerintah kami. Berikan hikmat-Mu supaya mereka boleh memerintah bangsa dan negara kami dengan baik, khususnya dalam menghadapi tahun-tahun politik ke depan. Tuhan, kami percaya Engkau menganugerahkan bangsa ini kepada kami Indonesia, dan Engkau juga yang akan tetap mencurahkan damai sejahtera-Mu menjadi negara yang tetap utuh dalam naungan NKRI. Biarlah kiranya Tuhan yang akan mengendalikan kelompok-kelompok yang tidak ingin melihat persatuan Indonesia ini abadi. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu hari ini dan 1 minggu ke depan. Peliharakan kami semuanya. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Vokal grup dari PPGT diberi kesempatan memuji Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara PPGT. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Tak usah cari jalan, tak usah berbelah. Saudara-saudara jemaat, pergilah, sampaikanlah kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Tekunlah dan bersabarlah dalam karya juangmu, serta bukalah hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memperhatikan penekanan warta jemaat Minggu 11 Desember 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Maraden Sagala, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Maraden Sagala dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenalkan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Silakan menghubungi kantor gereja setiap hari kerja. Yang sudah mendaftar, 1 Christian Dimas Tribambayu, yang kedua Mireil Franka Rubah Saranga. Anggota jemaat yang berulang tahun sudah disebutkan tadi Pak Pendeta,
Kemudian untuk Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan maupun yang mengalami sukacita, selamat. Semoga berkat sukacita senantiasa dirasakan di sepanjang kehidupan. Berita sakit tadi juga sudah dibacakan oleh Pak Pendeta. Ada tambahan, Jos Rane Martin, anak dari Bapak Ray Martin. Warga jemaat mendoakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berobat jalan ataupun yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Adapun warta tambahan dari PPGT. Dari tim LKPD 2022, PPGT Jemaat Kramat mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada PPGT yang telah membantu dari persiapan hingga terlaksananya acara dalam bentuk doa maupun bantuan dana. Acara LKPD PPGT Kramat 2022 telah terlaksana pada Jumat sampai Minggu 21 sampai 23 Oktober 2022 di Villa Bukit Berkat. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Akan ada pemutaran video pelaksanaan kegiatan LKPD. Baik, demikianlah penekanan warta jemaat Minggu 11 Desember 2022. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.